Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham yang menarik untuk investasi dan akan bagi dividen 813 miliar rupiah. Jadi kita akan lakukan analisa secara fundamental dan juga teknikal, lalu kita akan proyeksikan harga wajar serta dividennya. Jadi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice guys ya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita bahas pada video ini adalah saham Java Confid dengan kode JPFA yang akan bagikan dividen interim sebesar 813 miliar rupiah. Sehingga setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar 70 rupiah per saham yang berasal dari laba bersih JPFA pada periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024. Jadi untuk jadwal pembagian dividen interim JPFA ini untuk tahun buku 2024 yaitu untuk kumdet dividen adalah 21 Oktober 2024. Jadi 21 Oktober adalah tanggal terakhir ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan dividen interim dari JPFA, teman-teman harus membeli saham JPFA terakhir pada 21 Oktober. Sedangkan untuk ex-date dividennya adalah 22 Oktober 2024. Untuk pembayaran dividen interim adalah 29 Oktober 2024 alias di akhir bulan ini guys ya. Nah jadi secara fundamental memang JPFA ini adalah saham yang memiliki fundamental yang baik dan juga layak ya untuk kita investasikan. Dimana pada semester awal 2024 labanya sempat melejit 1.700% menjadi 1,47 triliun rupiah. Nah, di sini kita akan menganalisa saham JPFA menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya. Di mana untuk saham JPFA hari ini juga masih mengalami penguatan 4,21% di level 1.610 rupiah per saham. Sedangkan di satu minggu kita lihat guys ya, kenaikan harga saham JPFA adalah 8,78%. Yang berarti teman-teman yang beli saham JPFA di harga 1.450-an ini masih mendapatkan cuan ya dari capital gain saham JPFA sebesar 8,7%-an. Nah, jadi di sini kita akan lihat juga ya, ternyata pada semester awal 2024 ya, di mana JPFA sempat mengalami kenaikan laba bersih yang melejit 1.700%, itu dikarenakan pada kuartal 1 2023 lalu labanya sempat mengalami kerugian 250 miliar rupiah guys ya. Sehingga kita melihat ada kenaikan laba bersih pada kuartal 1 2024 baik secara year on year maupun secara kuartalan. Jadi bisa kita katakan ya bahwa di awal tahun 2024 ini saham JPFA adalah saham yang mengalami turnaround alias bisa bangkit ya dari kerugian menjadi keuntungan. Nah, pada kuartal 1 2024 ini untung 665 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 juga ternyata ya laba bersihnya naik secara year on year dari 332 miliar menjadi 814 miliar, begitupun secara kuartalan. Di kuartal 2 juga naik ya secara kuartalan dari 665 miliar menjadi 814 miliar. Nah, gimana Kak untuk kuartal 3-nya? Kapan rilisnya? Nah, teman-teman harus bersabar guys ya untuk menunggu rilis kinerja kuartal 3 2024 dan nanti saya akan mendapatkan notifikasi guys ya dari Stockbit Sekuritas ya, karena saya menggunakan Stockbit ini selain untuk menganalisa saham-saham bagus ya dan juga rutin bagi dividen, saya pun menggunakan Stockbit Sekuritas untuk berinvestasi. Jadi nanti ketika sudah rilis ya laporan keuangan kuartal 3-nya, sebelum kita melihat laporan keuangan, kita akan dikasih notifikasi. Lalu saya akan melihat guys ya secara lengkap ya melalui fitur Qstats ini. Nanti akan dirilis guys dan akan diupdate untuk laba bersih kuartal 3-nya, dan bukan hanya laba bersihnya saja yang akan diupdate, tapi dari EPS dan juga revenue ya atau pendapatan dari JPFA ini juga akan terupdate. Lalu banyak sekali aspek yang akan diupdate ya pada kuartal 3 ini. Dari sisi valuasi nanti PE ratio dan PBV-nya juga akan terupdate ya secara otomatis. Lalu dari balance sheet ya total cash, total aset, liabilitas dan juga ekuitas nanti pun akan terupdate guys ya melalui Stockbit Sekuritas ini. Jadi hanya dengan melihat Qstats ya saya bisa menyimpulkan bahwa kinerja dari sebuah saham itu ada kenaikan atau ada penurunan seperti itu. Jadi kita akan sangat dimudahkan guys ya dengan fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas. Untuk teman-teman yang ingin daftar Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, berdasarkan profitabilitas ya, dimana gross profit margin 20% dan net profit marginnya 5,94%. Dan juga saham JPFA ini adalah saham yang rutin bagi dividen ya, dan terakhir bagi dividen di 17 April 2023 dengan yield 3,11%-an.
Untuk return on asset 6,4% dan return on equity 15,91%. Nah, berdasarkan valuasinya, PE ratio di angka 6,3 kali dan PBV 1,29 kali. Nah, apakah secara valuasi JPFA ini masih murah atau tidak? Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu fitur juga ya dari Stockbit, yaitu kita akan melihat ya mean PE standard deviation di 1 tahun terakhir. Ternyata mean PE standard deviation-nya adalah 13 kali. Sedangkan PE ratio saat ini untuk saham JPFA adalah 6,3 kali. Yang berarti secara PE ratio saham JPFA ini masih sangat murah dengan kinerja laba bersih yang terus mengalami kenaikan ya, seperti itu. Jadi untuk saham JPFA ini ya tadi kita lihat PBV-nya kan sudah berada di atas 1 ya, yaitu 1,29 kali. Nanti kita akan lihat juga harga wajarnya guys ya. Kira-kira apakah JPFA ini masih bisa lanjut naik lagi dan masih ada margin of safety atau tidak. Oke guys, jadi saham JPFA menjadi saham yang rutin bagi dividen. Itu terakhir bagi dividen di 14 April 2023 lalu guys ya untuk cum date-nya, dan ex date di 17 April 2023. Dan akan bagi dividen lagi Rp70 per saham ya, cum date 21 Oktober dengan ex date 22 Oktober 2024. Jadi teman-teman jangan ketinggalan guys ya mendapatkan dividen dari saham JPFA ini. Nah, berdasarkan teknikal, kita akan lihat guys ya, di sini masih ada kenaikan 3,8% untuk hari ini, closing di Rp1.610 per saham ya. Ini belum kita refresh sebenarnya. Nah, jadi untuk broker summary ya pada hari ini 15 Oktober 2024, ternyata kita melihat masih ada akumulasi guys ya, terutama dari investor asing ya, ada YU, BKFS dan juga AK. Ternyata JP Morgan juga masih melakukan akumulasi nih di saham JPFA ya, ada BK 16,7 miliaran. Itu berarti JP Morgan masih akumulasi saham JPFA. Nah, jadi untuk resisten terdekat untuk JPFA ini ya, kalau misal kita lihat ya, di resisten sebelumnya adalah di 1700 sampai 1780 guys ya. Jika JPFA berhasil breakout ya di atas 1700-an, maka selanjutnya adalah 1780 sampai 1800. Lalu ada resisten selanjutnya di 1930 sampai 2000-an ya untuk saham JPFA ini sendiri. Nah, ketika teman-teman menggunakan analisa teknikal ya dari Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa menggunakan lebih dari 3 indikator. Dan jika teman-teman menggunakan TradingView, itu teman-teman akan dibatasi hanya bisa menggunakan sekitar ya 2 ya guys ya, 2 indikator saja. Tapi jika teman-teman menggunakan Stockbit, teman-teman akan bisa menggunakan lebih dari 3 indikator. Ini akan sangat memudahkan kita. Di sini saya menggunakan foreign flow underlay, di mana foreign flow underlay-nya masih naik, yang berarti investor asing masih melakukan akumulasi. Seperti yang tadi kita lihat guys ya, bahwa BK atau JP Morgan ini masih melakukan akumulasi terhadap saham JPFA. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan moving average ya, simple moving average atau exponential moving average. Lalu saya pun menggunakan stochastic RSI, di mana ketika JPFA ini melemah ya di 1430, teman-teman bisa lihat di sini stokastiknya juga turun. Nah, yang berarti indikator stokastik ini ketika dia oversold akan ada peluang untuk sahamnya bisa naik lagi. Dan hari ini berhasil breakout ya di atas support MA50-nya, yang berarti JPFA ini sudah mulai uptrend kembali. Nah, jadi kita akan bahas juga ya terkait dengan beberapa sentimen penting yang membuat JPFA ini sangat diuntungkan gitu guys ya. Yang pertama adalah dari harga jagung. Ya, di mana harga jagung ini masih turun ya 0,48% untuk hari ini ke level 406 US dollar ya guys ya. Nah, jadi kemarin itu sempat naik ke 432 USD tapi mulai turun lagi ya ke 406 USD. Ini pun harga jagung menjadi salah satu sentimen yang positif ya jika mengalami penurunan seperti itu. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan saham JPFA, di sini saya akan bahas dulu terkait dengan harga wajar saham JPFA menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Di mana untuk estimasi EPS full year 2024 adalah Rp252 per saham. Ya, jadi untuk EPS di 2022 adalah Rp121 per saham. Jadi growth-nya adalah 7,61%. Langsung saja kita akan buka di sini guys ya. Untuk harga wajar dari saham JPFA adalah di Rp2.887 per saham ya, berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value, yang berarti masih ada margin of safety 44,24%. Nah, di sini pun kita bisa menggunakan
metode book value ya guys ya, dengan PBV 1,28 kali, book value per share-nya adalah Rp1.247 per saham. Nah, berarti untuk book value per share dikali PBV adalah Rp1.596 per saham. Untuk harga saat ini di Rp1.610 per saham. Berdasarkan IPS kali 10 sama dengan murah, yang berarti harga murahnya adalah di 1260-an. Sedangkan IPS kali 10 sama dengan mahal, yang berarti harga mahalnya adalah di 1500-an guys ya, jika berdasarkan IPS-nya. Sorry, ini 2000 guys ya, 2520. Saya lupa ya, belum diedit ternyata. 25252 ya dikali 10 adalah Rp2.520 per saham, seperti itu. Nah, jadi untuk JPFA sendiri memang kita lihat ya masih memiliki upside, di mana IPS kali 10 sama dengan mahal ini angkanya tidak terlalu jauh ya dengan nilai intrinsik atau harga wajar dari JPFA di 2.800-an. Nah, lalu berdasarkan dividen ya Rp70 per saham ya, kita lihat untuk dividen JPFA ini di harga saat ini adalah 4% dari dividen yieldnya, seperti itu. Jadi masih memiliki margin of safety 44,24% ya untuk saham JPFA. Dan tadi ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan juga. Yang pertama adalah terkait dengan harga jagung ya yang masih turun. Ini juga bisa menjadi katalis positif. Lalu yang kedua, JPFA, Main dan juga Cepin ini akan mendapatkan angin segar ya guys ya dari penurunan biaya pakan alias dari harga jagung tadi. Lalu selanjutnya di mana program makan siang gratis juga akan menguntungkan saham JPFA, seperti itu. Jadi ada dua poin penting nih yang menguntungkan saham JPFA. Yang pertama adalah dari penurunan biaya pakan ya atau harga jagung yang sedang turun. Lalu yang kedua adalah adanya program makan siang gratis dari presiden terpilih kita yakni Bapak Prabowo Subianto yang tentunya akan menguntungkan saham-saham di sektor poultry, seperti itu. Dan di sini pun kita akan membandingkan dari ketiga saham ya, sektor poultry ada JPFA, Cepin, dan juga saham Main ya guys ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur comparison atau fitur perbandingan melalui Stockbit Sekuritas, baik itu versi web ataupun di versi mobile-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur comparison atau perbandingan ini melalui Sekuritas Stockbit ya guys ya yang ada di website, seperti itu. Nah, jadi sekuritas ini sebenarnya cukup lengkap ya, teman-teman bisa membandingkan lebih dari satu saham untuk teman-teman bisa lihat ya, dan teman-teman bandingkan berdasarkan valuasi, profitabilitas, dan juga dividennya. Ini akan sangat penting ya untuk kita bisa mengambil keputusan nih, mana saham yang dari sisi fundamental itu yang terbaik untuk kita investasikan. Di sini kita akan membandingkan ya dari ketiga saham JPFA, Cepin, dan juga Main saham di sektor poultry. Berdasarkan PE ratio, kita melihat ya secara pair yang paling rendah angkanya adalah saham Main di angka 3,12 kali, sedangkan JPFA di angka 6,3 kali. Yang tadi sudah kita lihat, pair saat ini pun JPFA masih sangat murah. Sedangkan PE ratio tertinggi adalah Cepin ya, 23 kali. Berdasarkan PBV, untuk book value-nya ternyata saham Main juga menjadi saham yang paling murah ya dengan PBV 0,75 kali, sedangkan JPFA PBV 1,2 kali dan Cepin PBV 2,8 kali, yang berarti saham Cepin memiliki PBV yang lebih mahal dibandingkan JPFA dan juga Cepin. Dari sisi profitabilitas tidak jauh berbeda ya, net profit margin yang paling tinggi ternyata adalah Main ya guys ya, 6,3%, sedangkan Cepin 6,2% di urutan kedua, dan di urutan ketiga ada JPFA dengan NPM 5,9%. Lalu kita akan lihat juga berdasarkan return on equity, di mana ROE-nya yang paling besar ternyata juga saham Main 19,97% dan JPFA 15,9%, sedangkan Cepin menjadi yang terendah hanya 9,57% saja. Di sini kita akan membandingkan dividen juga. Wah, ternyata dividen ya guys ya yang dibagikan oleh saham-saham sektor poultry hanya dividen dari JPFA dan Cepin saja, sedangkan saham Main ini belum rutin bagi dividen. Yang berarti jika teman-teman ingin mendapatkan cuan dari capital gain plus dividen, berarti teman-teman hanya harus ya investasi di dua saham, ini JPFA dan juga Cepin saja, karena saham Main belum membagikan dividen, seperti itu. Oke guys, untuk saham JPFA ini saya nilai memang cukup menarik dan ada peluang ya untuk bisa lanjut naik lagi. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.